Sistem endokrin oleh kelompok 5 Atira Zahra, Melina Fitrianingsih, Nofri Ilfandri, dan Ramilah Audini Miftahul Jannah. 1. Kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini sering dijuluki kelenjar master karena hormon yang disekresi olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari dan yang berfungsi mengatur pertumbuhan, pematangan organ dan fungsi sistem reproduksi, dan pigmentasi kulit. Lobus posterior. Lobus posterior adalah bagian belakang kelenjar pituitari dan yang berfungsi menghasilkan hormon antidiuretik, yakni hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah. 2. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur pola tidur dan juga memiliki berbagai fungsi lain dalam tubuh, yaitu menjaga kesehatan jantung, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, serta mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. 3. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian pangkal leher, tepatnya di bawah jakun dan di atas tulang dada. Kelenjar tiroid juga dikenal sebagai kelenjar gondok yang bertanggung jawab untuk melepaskan dua hormon utama, yaitu triiodothyronin dan tiroksin. Hormon-hormon ini melaksanakan fungsinya untuk membantu mengendalikan metabolisme dalam tubuh. Selain itu, kelenjar tiroid juga mengatur energi dalam tubuh, suhu tubuh, dan pertumbuhan jaringan tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid ini juga mempengaruhi kerja organ tubuh lainnya seperti jantung, pencernaan, otot, dan sistem. 4. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Fungsi dari kelenjar paratiroid. Yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Dan yang terakhir, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Kadar kalsium dalam tubuh diatur secara ketat oleh kelenjar paratiroid dan tiroid. Normalnya, kelenjar paratiroid memproduksi hormon paratiroid ketika jumlah kalsium dalam darah berkurang atau terlalu rendah. Jika kadar kalsium naik dan kembali normal, produksi hormon paratiroid akan berhenti. Sebaliknya, ketika kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi, kinerja kelenjar paratiroid akan dihambat sementara oleh hormon kalsitonin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hormon kalsitonin ini juga berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang berlebihan agar kadar kalsium di dalam darah kembali normal. 5. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru.
Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Saat anak-anak dan remaja, kelenjar timus akan lebih aktif dan ukurannya akan lebih besar. Saat memasuki usia dewasa, kelenjar ini akan mengecil dan pada lansia, hampir seluruh jaringan kelenjar timus akan tergantikan dengan jaringan lemak. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limfatik di dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Kelenjar timus memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur akan dengan mudah menyerang tubuh. 6. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal juga dikenal dengan sebutan anak ginjal. Ini karena kelenjar suprarenalis ini letaknya berada di atas ginjal. Faktanya manusia memiliki sepasang kelenjar adrenal. Kelenjar ini berbentuk triangular dan berbentuk kira-kira sepanjang 5 cm dan lebar 3 cm. Fungsi dari kelenjar ini yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Kelenjar adrenal terdiri dari dua komponen, yaitu bagian terluar disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Kedua komponen ini akan menghasilkan produk hormon yang berbeda. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Pada saat stres, bila hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, tubuh bisa menjadi sakit. 7. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Anatomi pankreas yang berbentuk seperti berudu terbagi ke dalam kepala, badan, dan ekor. Fungsi pankreas layaknya endokrin. Ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatik polipeptid. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. 8. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad disebut pula dengan kelenjar kelamin. Meskipun fungsi utamanya adalah memproduksi sel-sel kelamin, namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Kelenjar kelamin laki-laki terdapat pada testis, sementara kelenjar kelamin perempuan terdapat pada ovarium. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad laki-laki. Kelenjar kelamin pria menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan dari testis atau gonad jantan, yang berfungsi merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria dan perilaku seksual. Laki-laki mempunyai sepasang testis yang terdapat dalam skrotum. Testis mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Di dalam testis terdapat sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron atau androgen. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma dan pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad wanita adalah sebagai berikut. Estrogen dihasilkan oleh follicle graft dan dirangsang oleh hormon FSH. Fungsinya merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, perkembangan dan pertumbuhan kelenjar air susu.